Dengan saya Dr. Vivit Kurnia, konselor laktasi. Kapan sih ASI itu dibentuk dan bagaimana sih prosesnya? Kita bahas yuk. Yang pertama disebut dengan laktogenesis stadium 1 atau proses pembentukan ASI tahap pertama. Jadi proses pembentukan ASI ini telah terjadi pada masa kehamilan 16-20 minggu, di mana dapur ASI dan juga saluran-saluran ASI ini telah dibentuk, Mams. Makanya ukuran payudara ibu hamil itu akan membesar. Puting dan area gelap di sekitarnya juga akan menjadi lebih gelap, lebih sensitif, lebih lentur. Puting juga nanti akan lebih panjang. Nah, pada fase ini ASI belum keluar karena tingginya hormon estrogen pada masa kehamilan menyebabkan ASI belum keluar. Walaupun sebagian moms ada yang merasakan ASI-nya telah keluar atau merembes, tidak masalah karena itu natural. Namun tidak menjamin keberhasilan menyusui loh. Nah, ada tahap yang kedua yang disebut dengan laktogenesis stadium 2. Ini terjadi ketika bayi lahir, kemudian ari-ari keluar atau plasenta, yang kita sebut plasenta, ini dia keluar. Nah, disinilah proses pembentukan ASI awal. Keluarlah ASI yang dalam bentuk kolostrum. Warnanya lebih kuning, lebih kental, jumlahnya lebih sedikit. Namun nanti dia akan bertahap, jumlahnya mulai banyak karena menyesuaikan dengan kapasitas lambung bayi. Nah, pada saat bayi berusia 2 atau 3 hari sampai 8 hari, ASI akan mulai banyak nih, Mams. Karena disinilah proses awal laktogenesis stadium 2. Terjadinya pembentukan ASI tahap berikutnya. Jadi ibu itu akan merasa ASInya lebih banyak, payudaranya lebih bengkak, kemudian juga lebih terasalah ada yang berbeda di sana. Proses ini sangat tergantung sekali, Mam, sama hormon di dalam tubuh si ibu. Jadi walaupun bayi yang dikandungnya itu telah meninggal, salah satu contohnya, ASI itu akan tetap terproduksi karena dia sangat tergantung sekali dengan hormon si ibu tadi. Lalu apa yang terjadi jika tidak ada rangsangan menyusui? Rangsangan payudara berkurang, produksi ASI tentunya saja akan tertunda. Berat badan bayi akan turun dan akan terjadi kegagalan menyusui. Pada penelitian ini terdapat 7 kali lebih tinggi terjadi hal tersebut. Jadi tetap sering disusui ya, Mams. Selanjutnya yaitu laktogenesis stadium 3. Ini terjadi pada usia bayi 9 hari. Jadi produksi ASI ini berubah. Yang tadinya dipengaruhi oleh hormon si ibu, saat ini maka sangat tergantung pada hisapan bayi. Ketika bayi menghisap, itu akan merangsang hormon oksitosin pengeluaran ASI dan hormon prolaktin untuk memproduksi ASI. Semakin sering bayi menyusu, semakin sering rangsangan hisapan dari bayi ke payudara Mams, maka ASI akan terus, produksinya akan terus meningkat. Tapi jika sedikit rangsangan dari hisapan bayi atau bayi tidak mau menyusu, maka produksi ASI akan mulai menurun. Nah, selanjutnya yang tahap keempat disebut involusi, di mana ketika bayi berusia 2 atau lebih, 2 tahun atau lebih, dan Mams sudah mulai tidak menyusui bayi, maka terjadi pengurangan rangsangan pada payudara, hormon prolaktin juga sudah mulai menurun, akhirnya produksi ASI akan menurun dan berhenti pada usia 40 hari setelah Mams menyapih bayinya. Nah, ini ukurannya, kemudian dapur-dapur ASI dan saluran-saluran ASI tadi akan kembali ke bentuk awal ketika Mams tidak hamil dan tidak menyusui. Seperti itu ya tahapnya. Jadi ada 4 tahap: laktogenesis 1, laktogenesis 2, laktogenesis 3, dan involusi. Jadi dengan demikian kita paham nih bahwa proses menyusui itu sangat dipengaruhi
dan juga sangat menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan kebutuhan bayi kita. Semangat ya Mams!